Halo Talks, perkenalkan aku Sevi. Di sini aku selaku host dari Bigi Talks. Nah, Bigi Talks itu adalah sebuah podcast yang bakal ngomongin tentang dunia marketing dan juga digital agency. Pada episode kali ini, aku udah bersama bintang tamu kita yang udah expertise di bidang digital marketing selama bertahun-tahun. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sodang? Hai, Oke, Mbak Sondang, apa kabar nih Mbak? kabar baik. Sevi apa kabar? Kabar baik. Nah, aktivitas apa aja nih yang sedang Mbak Sondang lakuin di akhir-akhir ini? Oke, untuk menjadi managing director tentunya aku harus memanage tim dari Bikivo sendiri, operasionalnya maupun timnya juga. Tapi selain itu aku juga masih nge-handle klien dan campaign-campaign mereka. Nah, Mbak Sondang kan udah lama nih di dunia digital marketing agency, apalagi udah 9 tahun. Boleh nggak sih ceritain sedikit gimana Mbak Sondang bisa berkecimpung di dalam dunia digital marketing, apalagi di dunia ads? Terus juga di ads itu tuh sebenarnya ada di mana aja sih, Mbak? Terus juga jenis-jenisnya ads itu kayak gimana? Terus dalam penentuan itu harus kayak gimana sih? Oke, banyak ya pertanyaan. Beranak. Oke, kalau digital marketing sendiri itu sebenarnya, sama sih seperti marketing yang ada di konvensional, Mhm cuman memang placementnya di digital. mhm. Kalau kamu tahu, pastinya kamu sering buka yang namanya sosial media, Heeh YouTube, heeh. TikTok, even kayak, search engine, semuanya itu ada ads. Kalau kamu lagi scroll TikTok, kamu lagi scroll di Instagram misalnya, pasti kamu akan nemuin yang namanya sponsored. Mhm Nah, sponsored itu adalah part dari ads. Jadi mhm ads tuh ada banyak banget macamnya, dari yang video, ada yang statik, mhm. ada juga yang bentuknya teks gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu depends. Jadi tergantung dari kebutuhan, goals-nya apa sih dari klien untuk Oke. menentukan kita mau running, digital ads ini di mana gitu sih. Gitu. Nah, karena Mbak Sondang ini cukup dekat ya dengan dunia digital marketing, boleh dong Mbak kasih tahu sebenarnya tuh digital marketing menurut Mbak Sondang tuh apa sih? Oke, digital marketing itu sebenarnya adalah pemasaran, Mhm sama seperti pemasaran lainnya, mhm namun menggunakan medianya digital ataupun internet. mhm Nah, kenapa menggunakan digital marketing? Karena bisa menyasar spesifik mhm. audiens yang kita inginkan dengan cara yang cepat dan lebih efisien. Oke. Nah, berarti itu kan, secara umum lah ya pengertiannya. Untuk jenis-jenisnya nih Mbak, apa aja sih di digital marketing tuh? Oke, kalau digital marketing itu sebenarnya ada banyak. Mhm Kalau yang aku bisa sharing sekarang tuh ada SEM, ada SEO, ada juga yang namanya digital ads, kemudian ada KOL, influencer, dan juga ada afiliasi marketing. Banyak juga sih yang lain. Oh gitu. Tapi di zaman yang sekarang makin canggih ini, makin yang paling sering yang paling sering digital marketing pakai itu ada di jenis yang mana sih Mbak? Sebenarnya tergantung dari objektifnya sendiri Mhm. sih. Jadi kita harus, bisa melihat dulu objektif dari klien kita itu apa, baru kita bisa decide sebenarnya digital marketing atau digital strategi yang mau kita lakukan itu apa, seperti itu. Oh gitu, berarti itu juga, bisa menentukan aktivitas digital apa yang inline sama bisnis kita ya, Mbak? Betul. Oh gitu, Mbak, itu ya untuk pengertian dan jenis-jenis dari digital marketing itu sendiri. Nah, buat cara memilih aktivitas digital apa sih yang sesuai sama bisnis tuh gimana sih, Mbak? Yang pertama, kita pasti harus tahu dulu sih target audiens dari brand tersebut itu apa. Kemudian kita harus tahu untuk goals-nya atau objektif dari campaign yang kita mau lakukan itu apa. Baru kita bisa turunin lagi nih ke platform atau ke aktivitas digital marketing yang ingin dilakukan seperti apa. Oh gitu. Nah, tadi ngomongin platform nih, Mbak, berarti setiap platform tuh apakah harus beda dari strateginya atau bisa sama menurut Mbak Sandang? Sebenarnya ada kemungkinan sama, ada Mhm kemungkinan juga beda. Karena balik lagi, selain kita menggunakan platformnya itu apa, mhm. kita harus tahu dulu tadi, kita ada di funnel yang mana sih. Apakah kita di awareness, apakah kita di consideration, ataupun kita sudah turun ke levelnya purchase intent, seperti itu. Oh gitu. Nah, tapi cara mengukur keberhasilannya itu gimana, Mbak? Dari aktivitas digital tadi tuh? Setiap campaign atau aktivitas digital marketing itu pasti ada KPI-nya. Jadi kalau di digital ads pasti kita harus lihat resultnya apakah sudah sesuai dengan plan yang kita planning di awal, seperti itu. Nah, ada juga kita bisa menggunakan measurement seperti survei untuk melihat apakah campaign-campaign yang kita lakukan itu memberikan impact terhadap brand kita. Oke oke. Nah, kalau misalkan ada seorang pemilik brand ayam goreng, dia mau memulai digital marketing dengan budget misalkan 50 juta. Kira-kira platform apa dan, jenis digital marketing apa yang cocok buat si pemilik brand ayam goreng itu?
Oke, tadi kamu info kamu adalah suatu brand ayam goreng. Iya, Nah, berarti kita harus tahu dulu nih brand ayam goreng kamu mhm, ini sebenarnya di market itu udah well known atau belum. heeh, Kalau misalnya brand ayam goreng kamu itu adalah brand baru yang benar-benar baru, pastinya kita harus mulai dari fase awareness dulu. Kita harus make sure bahwa audiens-audiens kita, target audiens kita itu tahu brand ayam goreng kita. Nah, berarti kita akan mulai dari fasenya awareness dulu. Baru kalau orang udah tahu brand ayam goreng kita, baru kita masuk ke funnel-nya consideration, di mana, memberikan message kepada audiens, kenapa mhm, sih mereka harus pilih ayam goreng kita dan bukannya pilih ayam goreng yang lain. Kemudian setelah mereka udah tahu kenapa harus pilih ayam goreng kita, baru nih kita bisa pakai ads untuk, di levelnya purchase intent ataupun conversion, di mana kita, bukan memaksa sih, di mana kita, meng-influence, audiens kita untuk bisa, convert, mhm, jadinya beli ayam goreng kita. mhm. Nah, menarik nih. Terus kalau misalkan aku kan tadi bilang aku adalah seorang brand ayam goreng. Nah, kenapa aku perlu make jasa digital agency? Oke, jadi sebagai brand ayam goreng atau sebagai pemilik suatu brand, Mhm, sebenarnya, menggunakan digital agency itu merupakan suatu start yang tepat gitu. mhm, Kenapa? Karena, pastinya kamu udah punya fokus untuk di bisnisnya kan? Ya. mhm, Sedangkan digital agency itu kita mhm. punya pengalaman atau expertise memang di bidangnya untuk, digital marketing-nya. That's why kenapa kamu butuh digital agency, karena kita yang tahu gimana sih caranya untuk melakukan digital marketing di digital, seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau 50 juta dapat segitu, kalau misalkan dia, memperbesar budgetnya bisa dapetin Audiens yang lebih besar lagi, yes, oh, tentu. Jadi gini, kalau bisnis itu pasti kita pengennya grow, mhm, dan untuk bisnis yang grow, kita juga pasti perlu support dari marketing atau mhm. digital marketingnya yang grow juga, gitu. Jadi, pastinya ketika kamu growing suatu bisnis, nantinya, budget marketingnya akan bertambah dengan harapan pemasukannya atau earning-nya juga akan bertambah, seperti itu. Oke oke. Buat memulai digital marketing ini perlu nggak sih Mbak pakai digital agency? Kalau untuk menggunakan digital marketing ini sebenarnya balik lagi kebutuhannya seperti apa. Namun, aku selalu sarankan untuk suatu brand itu menggunakan digital agency. Kenapa? Karena memang sebuah digital agency di-decide atau didesain itu, untuk menjalankan digital marketing, di mana orang-orangnya atau timnya memang sudah expert di bidangnya dan punya pengalaman terhadap brand-brand yang lainnya juga. Oh, jadi lebih certified lah ya Mbak untuk, ngejalanin si digital marketing itu? Betul betul, apalagi kalau kamu milih digital agency yang memang sudah bekerja sama dengan partner-partner, digital seperti Facebook atau Meta, kemudian ada Google dan juga TikTok, gitu. Nah, itu dia tadi sharing-sharing kita bersama Mbak Sondang untuk ngomongin dunia digital marketing dan ada beberapa poin nih yang harus kamu highlight, kayak misalkan bisnis objektifnya itu harus ditentuin dari awal, terus juga target audiensnya, pemilihan platform, dan juga penyesuaian budget. Nah, terus juga kalau misalkan kamu bingung untuk memulai digital marketing itu dari mana, langsung aja konsultasikan ke tim @bigivo sekarang. Terus selanjutnya terima kasih juga nih buat Mbak Sondang yang udah mau sharing-sharing tentang digital marketing hari ini di podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe Bikin Foto sekarang. Dan kalau misalkan kamu mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.